Ah, ini daun salam, daun sereh. Jawab salam sampai saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam harganya murah. Jawab salamnya sambil marah. Jangan marahan ya, masih lebar. Sebab salam itu doa. Kalau doa sambil marah takut tidak dikabulkan. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini mah daun salam, daun talas. Jawab salamnya insya Allah Ustaz ikhlas. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'ami. Kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menghimpun bersama kita semua di rumah Bapak Haji Selamat bersama Ibu yang luar biasa. Terima kasih Baja Bapak atas kesediaannya untuk kami berhimpun di rumah ini. Salam sejahtera semoga tercurah pada baginda Rasul uswah hasanah kita, pembimbing kita yang menghantarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kami haturkan salam hormat kami kepada para sesepuh, pada Bapak Haji Selamat yang sedemikian rela bersama Ibu menyediakan segalanya ini, mempersiapkan segalanya ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu. Kita doakan mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat selalu, rezekinya banyak penuh barokah. Putra puturnya mudah menjadi anak putra putri yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Juga ini para sesepuh kami yang tidak bisa disebut satu persatu, Bapak Widoyo, alhamdulillah, Bu Haja Sena, Bu Haja Niagasim, alhamdulillah hari ini bisa hadir. Bapak belum tidak bisa hadir, mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua nih yang hadir, kalau saya absen satu persatu ceramahnya habis. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ceramah hari ini judulnya apa ya? Halal, hikmah halal bi halal. Halal bi halal itu bahasa apa Bu ya Pak? Bahasa Arab kira-kira Bu ya? Karena ada halalnya kan? Nah, ada halal, ada haram kan gitu ya? Tapi uniknya halal bihalal itu istilah yang istimewa buat bangsa Indonesia, karena di Arabnya sekalipun bahasanya Arab tidak pernah ada yang mengenal. Jadi istilah halal bihalal tidak dikenal di dunia Arab. Saya pernah nyoba nanya sama orang Arab setiap datang ke Indonesia. Ya, kebetulan saya mengajar hari-hari bahasa Arab ini di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi suka usil nanya sama orang-orang Arab yang datang. Syekh, kata saya, kenal nggak halal bihalal? Apaan tuh? Rupanya itu buatan kita. Jadi bahasa Arab produk dalam negeri gitu ya. Halal bihalal, bi-nya itu sebenarnya maknanya tukeran gitu. Jadi kalau orang Arab tukeran itu pakai bi. Misalnya saya beli kue ya, ditukar dengan real. Itu bi. Misalnya satu kue ya, ka'kan bi real wahid. Satu kue ditukar dengan satu real. Jadi alat tukar bi itu. Berarti halal bihalal itu tukeran pahalal halal gitu kira-kira. Betul Bu ya? Jadi halalkan dosa saya ya, begitu kan? Sebanyak ini, maka dosa Bapak juga, Ibu juga saya halalkan. Jadi tukeran halal halalan. Siap tukeran? Emang Ustadz suka ada dosa itu sesama kita? Gitu persoalannya ya. Rasanya saya mah tidak pernah berdosa sama ibu sama bapak. Nggak apa-apa, sebab dosa itu kadang-kadang ada yang kecil-kecil. Kalau yang besar mah kita hafal ya.
Kalau dosa besar mah suka hafal, tapi yang kecil-kecil yang sudah tidak ingat. Nah, ini harus diselesaikan hari ini. Siap diselesaikan hari ini? Dosa apa Ustadz yang kecil-kecil itu? Biasanya dosa lisan paling banyak. Gitu ya? Ya, dosa lisan paling banyak. Misalnya berbohong sedikit, betul tidak? Bapak bisa hadir nanti halal bihalal. Insya Allah saya akan hadir. Misalnya hari ini tidak hadir, itu dosa kecil, itu tidak? Ya. Nanti kalau ketemu halalkan ya. Kemarin saya janji. Biasanya janji-janji kecil itu sering terjadi, betul tidak? Ya, janji-janji kecil itu sering diucapkan, tapi kadang kita tidak memenuhinya, tidak terasa bahwa itu dosa. Atau misalnya kita marah dikit gitu ya, marah di tengah jalan. Dosa elok siang berita gitu ya. Nah, itu dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil ini banyak sekali, maka akan terhapus dengan acara halal saling minta maaf. Dihapus juga dengan ibadah-ibadah kita, dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita, insya Allah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa Bapak Ibu kita dipanggilnya ya ayyuhan nas? Ujungnya di sana ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan. Panggilannya tidak ya ayyuhal ladzina amanu. Tidak memanggilnya hai orang-orang beriman. Ya. Karena perintah silaturahmi ini perintah universal Bapak Ibu ya. Jadi silaturahmi ini tidak dibatasi oleh karena ras, karena agama, karena bangsa, karena bahasa. Allah mengingatkan kepada kita dengan ya ayyuhan nas, karena nas itu adalah predikat paling mulia kita. Kenapa predikat paling mulia? Karena nas itu adalah makhluk yang saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi kemuliaan manusia itu karena dia punya karakter suka saling sayang sesama, saling harga menghargai, saling empati. Itu karakter dasarnya. Jadi an-nas itu dari nas, dari insun, bentuk tunggalnya insun, bentuknya namanya an-nas. Insun itu makna dasarnya adalah kelembutan. Jadi manusia pada hakikatnya dasarnya saling lembut. Betul tidak? Lembut, coba aja kulitnya lembutan mana kita dengan gajah. Lembut kita, betul tidak? Perasaannya lebih halus mana kita dengan singa. Lebih halus kita, betul tidak? Itulah manusia itu punya dasar kelembutan. Maka manusia dipanggil Anas supaya ingat kembali bahwa manusia bisa hidup kalau hidupnya saling kasih sayang, saling empati, saling menghargai. Karena tumbuhnya kebaikan itu dari saling menyayangi. Jadi sumber kebaikan, sumber amal soleh itu adalah kasih sayang. Betul tidak sih Ibu? Ibu suka disayangi sama Bapak? Suka tidak? Suka ya? Karena Bapak sayang pada kita. Karena Bapak sayang pada kita, maka Bapak suka memberikan berbagai kebaikan. Betul tidak? Ibu sayang sama Bapak tidak? Sayang. Makanya Ibu pun berjuang untuk memberikan yang terbaik buat Bapak. Betul tidak? Coba kalau saling marah, kira-kira kebaikan apa yang mau diberikan? Ada tidak? Nggak ada. Kemarahan adalah sumber kehancuran. Betul tidak? Kemarahan adalah sumber malapetaka, perpecahan. Tidak ada kasih sayang diawali dengan kemarahan. Tidak ada kebaikan yang diawali oleh kemarahan. Maka Allah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhan nas. Ittaqu rabbakum. Apa hubungannya ya kasih sayang dengan takwa? Takwa ini artinya apa sih? Menjalankan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Nah, sebab Bapak Ibu, ketakwaan itu
adalah sesungguhnya menjadi sumber kasih sayang. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kasih Sayang. Tuhan kita yang Maha Esa ini adalah sumber kasih sayang. Maka sifat pertama yang diperkenalkan dalam surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah, Anda dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha itu untuk membuktikan bahwa Allah tuh menciptakan kita itu karena kasih sayang. Nah, Bu, Allah menciptakan suami kita karena kasih sayang. Allah menciptakan istri kita menjadi karena kasih sayang. Allah berikan anak kita juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ditanya, Bu ya, apa sih pentingnya Allah menciptakan kita? Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan kita, apa urusannya? Coba, ya, Bu. Apakah Allah butuh kita? Tidak. Allah itu Maha hebat tanpa bantuan makhluk. Allah menciptakan langit bumi, nggak ada yang membantu itu. Menciptakan seluruh makhluknya itu nggak ada yang bantu itu. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak perlu apa-apa Allah itu. Apakah kalau kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa, Allah tambah hebat itu ketuhanannya, kebesarannya? Tidak. Kalau kita semuanya tidak taat kepada Allah, apakah Allah berkurang kekuasaannya, berkurang kehebatannya? Tidak. Berarti apa sih? Ya, untungnya Allah menciptakan kita. Apa sih untungnya Allah menciptakan semua makhluknya? Tidak ada untungnya bagi Allah. Ya, betul tidak? Betul tidak? Jadi atas alasan apa sih ya Rabb Engkau menciptakan kami? Maka surat Ar-Rahman jawabannya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana. Jadi kami menciptakan manusia, menciptakan alam itu hanya dasarnya kasih sayang saja. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan jadi ayah karena kasih sayang Allah, diciptakan jadi istri, kasih sayang Allah, diciptakan anak-anak kita karena kasih sayang Allah. Tanpa kasih sayang Allah, kita tidak akan menjadi siapa-siapa, betul tidak? Maka Allah lah sumber kasih sayang. Kalau kita ingin berkasih sayang sama manusia, ya bergabungnya dengan yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Mencontohnya kepada yang Maha Kasih, Maha Sayang. Allah itu kata Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Nah, salah satu akhlak Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul tidak? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita harus berakhlak dengan akhlak Allah. Berarti kita juga harus saling sayang, saling mengasihi. Karena ini ajaran esensi. Betul tidak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Kami tidak mengutus engkau wahai Rasulullah Muhammad kecuali sebagai kasih sayang pada seluruh manusia. Jadi misi risalah Rasulullah itu adalah rahmah, kasih sayang. Jadi kita akan disukai kalau kita saling menyayangi. Allah suka betul, Bu. Dulu ada satu riwayat kata Rasulullah, zara akhan rajulun akhan fi qaryatin. Ada seorang lelaki, dia mengunjungi saudaranya di tempat lain. Dia berkunjung ke tempat lain sendirian, tiba-tiba fa arsadallahu lahu malakan. Allah mengutus seorang malaikat untuk mengejar orang itu yang sedang berjalan menuju saudaranya. Sesudah sampai ditanya, kamu mau kemana? Itu ternyata malaikat yang nanyanya, Bu. Kamu mau kemana katanya? Kata si orang laki-laki, saya mau berkunjung kepada saudaraku. Di mana? Itu di desa sana katanya. Emang ada apa sih kamu harus berkunjung kepada saudaramu? Hallahu alaika min ni'matin tarubbuha. Apakah saudaramu atau kamu pernah berhutang budi gitu kepada saudaramu itu?
Ya, apakah kamu pernah diberi harta atau apalah oleh saudaramu sampai sekarang kamu harus berkunjung kepada saudaramu? Kata seorang laki, tidak. Kenapa tuh kamu berkunjung kepada saudaramu? Silaturahim kepada saudaramu? Karena ini azuruhu hubban lillah. Saya mengunjungi saudaramu karena cinta saja. Cinta karena Allah kepada saudaraku. Jadi mengunjunginya itu karena bukan untuk apa ya, untuk membalas kebaikan. Tidak, katanya saya berkunjung hanya karena Allah. Saya mencintai saudaraku karena Allah. Cuma gitu aja. Karena tahu ini orang ini mencintai saudaranya karena Allah, dia berkunjung berziarah, berkunjung bersilaturahmi hanya karena Allah, bukan karena pengen balas budi apa-apa. Akhirnya malaikat datang menemaninya, kemudian membisikkan pada orang itu, tahu tidak, Allah mencintaimu. Tuh, gara-gara kamu berkunjung kepada saudaramu bukan karena apa-apa, tapi karena cinta karena Allah, cinta kepada saudaranya karena Allah. Akhirnya kata malaikat, ahabbakallah, Allah mencintaimu kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Tuh, jadi silaturahmi, kasih sayang karena Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kegiatan kita hari ini dicintai Allah tidak? Dicintai Allah karena kita berkumpul karena Allah. Betul tidak? Karena Allah, bukan karena Pak Haji Slamet mau ngasih sembako, kan tidak, Pak Haji? Tidak janji apa ya? Atau PRT mengumpulkan kita karena kata PRT mau dibagi semua 1 juta ewang seorang. Betul tidak? Nah, tidak ada. Kenapa kita berkunjung begini? Karena ikhlas, karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Begitu. Kenapa saling mencintai ini menjadi suatu kebaikan? Karena kata Rasul bahwa ra'fatun, kasih sayang, yuhramu ra'fatun minanil ahadin, seseorang akan Allah jauhkan dari kebaikan jika dia tidak berkasih sayang. Orang yang berkasih sayang, kata Allah, akan menjadi orang yang senantiasa diberikan kebaikan, dan kasih sayang adalah sumber kebaikan. Jadi tadi saya katakan bahwa kasih sayang itu penting karena dia pangkal segala kebaikan. Jadi kalau kita mau saling berbaik-baikan dengan sesama, awali dengan cinta. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Ibu dulu dicinta sama bapak kan? Nah, sebelum nikah kadang-kadang ibu minta apapun suka dikasih ya? Betul tidak? Betul tidak? Oh, minta ini. Oh, minta apa? Siap. Betul tidak? Minta apa lagi? Oh, siap. Padahal belum nikah ya? Kenapa? Karena ada sayang. Betul tidak sih? Jadi kekuatan cinta ini besar sekali. Betul. Oleh sebab itu tumbuhkan cinta kasih ini. Ya, Bapak Ibu, cinta kasih juga ini merupakan awal dari perjalanan kita menuju kebahagiaan. Bahagia di mana? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Makanya salah satu di antara tiket surga itu adalah menyebarkan kasih sayang, silaturahmi. Ya, menyebarkan kedamaian. Kata Rasul, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Paham tidak? Tidak apa-apa. Ya nanti dijelaskan ya. Allah. Kata Allah kepada Rasul kepada manusia, wahai seluruh manusia. Jadi urusan silaturahmi ini urusan universal Ibu ya. Manggilnya tidak pernah pakai predikat apa-apa kecuali wahai seluruh manusia.
Karena kasih sayang itu sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta jagat raya, pencipta seluruh makhluk tanpa pandang bulu agamanya apa, ya rasnya apa, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hanyalah karena ketakwaannya kepada Tuhan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang membedakannya. Betul tidak? Maka selalu diundang ya ayuhan nas, seluruh manusia. Afsus salam, tebarkan kedamaian, keselamatan. Jadi Allah meminta kita ini menjadi agen keselamatan, agen kedamaian, agen perdamaian seluruh manusia tanpa pandang bulu. Karena kedamaian adalah kebutuhan, betul tidak sih Bu? Bu, hidup kita pengen damai kan? Pengen aman tidak? Atau pengen ribut kayak di Iran? Pengen ribut kayak di Gaza? Pengen ribut-ributan kayak di Israel? Mau tidak kayak begitu? Hah? Allah meminta semua kita ini coba afsus salam, sebarkan kedamaian kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Allah tidak suka perpecahan, Allah tidak suka pertumpahan darah, Allah tidak suka bermusuh-musuhan. Jangan, kata Allah, sebarkan kedamaian. Wa aqimut ta'am, yang kedua, beri makan orang yang lapar. Oh, kalau kita lapar, kalau ada yang memberi makan, suka tidak? Nah, makanya kita kalau kelebihan makanan, berikan kepada yang lapar. Oh, ini ciri keimanan yang seutuhnya, Bu. Jadi kalau kita pengen mengukur keimanan kita, apakah kalau ada orang lapar kita mau tidak memberi makan? Maka kalau kita peduli memberi makan kepada sesama, itu ukuran iman kita. Kata siapa? Kata Ustaz. Bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada, tahu Ibu, ada surat yang namanya surat meregehese cap jahe. Apa itu teh? Surat koret. Apa bahasa Indonesianya koret? Pelit. Ada khusus surat pelit itu dalam Al-Quran, Bu. Aneh tidak? Supaya mengingatkan manusia jangan pelit begitu. Kalau ngaku beriman, kalau pelit bohong imannya. Begitu. Mana suratnya? Lupa ya. Surat Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un itu bahasa kita surat pedit. Surat koret. Disukai tidak oleh Allah orang pedit? Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ukuran iman seseorang, ukuran benar seseorang ditentukan salah satunya mau tidak kita berbagi. Maka diingatkan oleh surat Qoret, surat pedit, surat Al-Ma'un. Bagaimana awal surat itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah bilang, Allah. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Tahu tidak, Bu? Tahukah kamu siapa penista agama? Tahu tidak? Belum? Dijawab langsung oleh Allah. Kalau oleh Ustaz tidak percaya, betul tidak? Betul tidak? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah. Mereka itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Tidak peduli kepada anak yatim. Tidak mau kasih empati kepada anak yatim, berbagi kepada anak yatim. Sekalipun ngomongnya kamu beriman, kan mereka pendusta iman. Aduh. Halo. Siapa lagi kata Allah? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah. Dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Aduh. Ya, bahaya tidak nih, Bu? Ciri orang pendusta agama satu apa katanya? Tidak peduli sama anak yatim. Yang kedua apa katanya? Tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Makanya pada hadis yang lain, la yu'min wahadukum wa jaruhu ja'iun wa huwa syab'an.
Tidaklah disebut orang beriman salah satu kamu kalau tetangganya kelaparan sementara dia kekenyangan. Tetangga kelaparan dia kenyang, akunya beriman, tapi tak peduli kelaparan tetangganya, itu bohong imannya. Halo? Halo? Ini masih mendengar tidak? Iya, memang beginilah nasib ceramah. Betul tidak? Masuk rumah, pintu diketuk. Dengar ceramah suka ngantuk. Masih siap nih? Tapi jangan panjang-panjang, Ustaz. Karena nanti ada ramah-tamah makan-makan, nanti habis sama Ustaz semua waktunya ya. Nah, sampai mana tadi tuh? Halo? Jadi memberi makan, katanya at'imu ta'am, wahai manusia, tebarkan salam, berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wasilul arham, dan perkokoh hubungan kasih sayang tuh. Jadi silaturahmi ini bagian dari perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung hadis itu adalah wasallu wan nasuniyam, salatlah malam ketika orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannah, kamu akan masuk surga. Salam dengan penuh damai, tenang, tentram. Berarti ada 4 tiket masuk surga. Wow. Ada 4 tiket masuk. 1, absus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. Ibu, kalau ibu ketemu orang, siapa yang duluan baca salam? Kita atau orang lain? Kita harusnya. Kenapa kita duluan? Pahalanya lebih besar ketimbang ya menjawab salam. Jangan begini ketemu orang ya pura-pura nggak tahu aja lah. Kalau dia salam ya saya jawab, kalau enggak peduli amat. Ya biarin dia dulu lah yang baca salam lah. Kalau dia baca salam saya jawab, kalau enggak biarin aja. Nggak boleh kata gitu. Seorang muslim ahli surga yang akan dicintai oleh Allah, kata Allah, adalah dia mendahului mengucapkan salam. Mendahului mengucapkan salam. Dan adab membaca salam itu, Bu, kalau kita bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu. Tapi kalau dia baca assalamualaikum warahmatullah, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Sama tuh, harus sama tuh. Dia tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib sama, Ibu. Wajib saya, kata Allah, fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah. Kalau kamu ada yang mengucapkan salam, jawab yang lebih bagus. Gitu, Bu. Biasanya minha, jadi kalau kita mau jawab salam harus yang lebih bagus. Lebih bagus dari yang mengucapkan salam. Maksudnya kalau mengucapkan salam assalamualaikum akan lebih bagus, ditambah oleh kita waalaikumsalam warahmatullah. Tambah tuh warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwan. Apa aja pokoknya lah doa. Nah, itu lebih bagus, tapi minimal harus sama. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, minimal sampai warahmatullah juga. Yang zalim, kata Allah, orang lain sampai warahmatullah, kita jawabnya waalaikumsalam. Itu zalim tentunya. Misalnya assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam. Itu zalim. Kenapa? Kurang. Ibu gimana kalau menjawab salam, suka sempurna enggak? Harus sempurna. Minimal sama, bagusnya ditambah. Ya. Wan nasuniyam sallu, wan nasuniyam salatlah di malam hari. Tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh damai. Bu, dari 4 itu yang hubungan dengan Allah lebih banyak, apa yang hubungan dengan manusia lebih banyak? Lebih banyak hubungan dengan manusia, Bu.
Dari 4 itu 3 untuk sesama manusia, betul tidak? Absus salam, menyebarkan salam sesama manusia. Wa atimut ta'am, memberi makan kepada sesama manusia. Kemudian wasilul arham, berpokok silaturahmi juga sesama manusia. Yang hablum minallah itu cuma 1, yaitu apa? Wasallu wan nasuniyam. Berarti Bapak Ibu, kebaikan soleh kita, amal soleh kita itu ya 75% tuh hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Yang hubungan dengan Tuhan kan cuma 1, berarti cuma 25%. Berarti kita hubungan dengan Allah lebih banyak apa dengan sesama lebih banyak? Dalam sehari-hari ini hubungan kita lebih banyak dengan sesama apa dengan Allah? Dengan Tuhan kita? Dengan sesama lebih banyak. Makanya dalam Al-Quran, dalam agama kita, ajaran hubungan dengan manusia lebih banyak ayatnya ketimbang urusan dengan Tuhan. Karena apa? Karena agama ini bukan tuntutan buat akhirat. Oh, Pak, agama ini diturunkan buat tuntunan hidup di dunia. Makanya lebih banyak ayat-ayat tentang hubungan sesama manusia ketimbang hubungan dengan Allah. Buktinya dalam sehari-hari juga kita mulai dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi dengan sesama. Betul tidak? Yang paling duluan dengan siapa, Bu? Halo. Yang paling duluan kita berhubungan dengan siapa? Dengan suami, dengan istri. Kira-kira dosa yang lebih banyak dengan orang di luar apa dengan suami dan istri? Kira-kira kalau lebaran lebih duluan minta maaf ke siapa? Ke suami atau ke orang lain dulu? Suami mah hari-hari gitu. Betul tidak? Ya, kita kalau mau berangkat ke tempat sholat Idul Fitri itu minta maaf dulu kepada suami apa tidak? Pada istri tidak? Oh nanti aja lah. Nanti pas sholat Idul Fitri beres, yang paling kita bersalaman dengan suami, istri atau dengan orang lain ya. Padahal yang paling banyak dosanya dengan suami, dengan istri dan anak dan orang rumah. Maka dahulukan itu, sebab nanti di yaumil akhir Bapak Ibu kita akan berpisah di alam mahsyar. Di alam hisab kita tidak akan bertemu dengan suami, tidak akan bertemu dengan istri, tidak akan bertemu dengan anak. Semua berpisah. Tapi nanti di surga Allah akan pertemukan kembali. Begitu konsepnya dalam Al-Quran. Ya. Kapan Ustaz kita berpisah dari anak, istri, suami? Yaitu pada saat kiamat terjadi dan manusia berkumpul di alam mahsyar. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Allah يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Allah. Ingatlah pada saat hari kiamat nanti kita berhimpun di alam mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana hari itu seseorang akan berpisah dengan saudaranya. Yafiru itu berlari, Pak, tidak mau mendekat kepada saudaranya. Wa ummihi akan berlari dari ibunya, wa abihi akan berlari dari ayahnya, wa sahibatihi akan berlari dari pasangan hidupnya. Lari tidak mau bertemu. Kapan itu? Pada saat dihisab. Logis tidak sih? Kita sudah bareng-bareng di dunia, membangun kasih sayang di dunia, tiba-tiba nanti di alam mahsyar dihisab, pengen berlari masing-masing. Logis tidak, Bu? Tidak logis ya? Harusnya kan di situ saling sayang, saling bantu, saling memberikan syafaat kan? Tapi logis juga, Bu, kalau dihubungkan dengan urusan dosa-dosa bersama. Misalnya ini ada 5 orang korupsi bareng-bareng di satu kantor, Bu. Halo. Ya, biasanya ada pemimpinnya dulu kan? Inisiatornya, katakanlah ini imam. Betul tidak?
Yang empat adalah jamaahnya. Jamaah apa? Korupsi. Makanya disebut korupsi berjamaah. Berarti ada imamnya tuh. Betul tidak? Ada imamnya. Waduh, ini peluangnya. Coba kata imamnya nih, atur ya. Manipulasi ini coba. Yang penting itu. Waduh, sepakat kan? Kira-kira Bu, kalau imamnya ketangkap sama KPK Bu, yang empat itu bantu-bantu tidak? Hah? Bantu dong. Hah? Kan bareng-bareng ambilnya. Betul tidak? Apa bantu yang empat-empatnya deketin gitu? Apa pada lari? Lari. Itu di dunia saja seperti itu, betul tidak? Kenapa lari? Karena takut ke bawah sama imamnya, betul tidak? Betul tidak? Nah, sama seperti itu nanti di yaumil akhir Bu. Imamnya adalah suaminya, betul tidak? Yang berdosa kepada suaminya siapa? Istrinya, atau istri berdosa kepada suami. Kalau nanti suami ketangkap, kenapa kamu korupsi? Kenapa Bu? Permintaan istri. Baru istri saya pengen ini. Gajinya kan segini. Allah Bapak kan kepala bagian. Tuh, pang. Betul tidak? Aduh, demi istri, demi anak. Nah, kira-kira kalau ketangkap ini suami, istri pengen ke bawah-bawah tidak? Lebih baik lari ke Singapura, betul tidak? Biarin bapaknya aja yang ditangkap. Anaknya ke bawah juga, karena anaknya juga minta kan? Betul tidak? Nah, itu kira-kira gambarannya. Betul. Maka di hadapan Allah nanti likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Kenapa harus berlari suami dari istri? Karena ketika suami ditangkap nanti akan cari istrinya. Hei, kamu kenapa korupsi? Aduh, istri saya mana ya? Istri saya mana nih? Waduh, ini istrinya lari dia, betul tidak? Lari. Aduh, juga anak saya juga ini terlibat. Mana anak saya? Udah nggak ada juga. Sebab nanti di yaumil qiyamah dalam hisab nanti masing-masing sibuk menyelamatkan diri. Akhirnya apa? Lebih baik berpisah daripada saya diberi kesaksian yang memberatkan. Betul tidak? Halo? Makanya kata Allah, kalau pengen bertemu kembali di surga harus sama-sama dalam satu keluarga tuh menjaga iman takwa. Harus sama-sama saling menasihati untuk memberikan jalan kebaikan, beramal soleh. Sebab kalau nanti sekalipun nanti di alam mahsyar kita berpisah, suami bersifat istri, istri dengan anak, anak dengan cucu semua berpisah, tapi kalau sama-sama beriman beramal soleh, nanti ada reuni akbar di surga Jannatun Na'im. Halo, kata siapa? Kata Ustaz. Kata Allah. Nanti di rumah buka surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad Enak gak suaranya Bu? Benar? Mau bisa? Benar mau bisa? Belajar. Nah, nanti ada pelajaran hari Senin Bu ya. Hari Senin pada asar tuh belajar ngaji pakai lagu. Kalau mau kumpul bareng nanti di sana ya. Ustazah ini nanti yang ngajar. Kalau nanti dia serak-serak dibantu sama ustaznya. Bu, kata Allah nih, janji nih, jannatu adnin. Surga Adam. Yadkhulunah akan dimasuki orang beriman bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Wa man sholaha min abaihim, bersama keluarga besarnya yang sama-sama soleh, yang sama-sama beriman, beramal soleh.
Siapa sampai min azwajihim, suami istri pasangan hidup akan bertemu kembali di surga. Bersama siapa lagi? Ya, wa dzurriyyatihim, dengan anak cucu. Woi, nikmat tidak Bu? Dipertemukan bersama siapa lagi? Wa abaihim, dengan ayah, ibu, kakek, nenek, uyut bertemu lagi. Jadi ada saatnya nanti kita berpisah di yaumil akhir tuh, ada saatnya kita berkumpul lagi. Pengen tidak berkumpul lagi? Berarti setiap rumah tangga bangun kasih sayang, bangun kebersamaan, bangun silih asa, silih asi, silih as. Silih asa artinya saling memperkokoh keilmuannya, keterampilannya, saling memperkokoh ya, menyempurnakan kekurangan masing-masing, saling begitu. Itu silih asa. Silih asi artinya saling menebarkan kasih sayang, jangan terlalu banyak marah-marahan. Betul tidak? Bu? Suka marah-marahan tidak? Sama bapak suka marah-marah tidak? Kali-kali, jangan sering. Ya, kali-kali saja. Kalau kali-kali mah dosa kecil. Tapi hari-hari cuma muara dan muara aja. Itu jadi dosa besar. Ya, karena itu kata Rasul, al-ghadab nisful junun. Marah itu separuh gila. Marah itu separuh gila. Makanya hati-hati tuh kalau marah itu. Ya, itu setengah gila. Bisa dilempar segala-gala kan? Betul tidak? Lempar gini, lempar itu. Padahal ingat itu mahal harganya. Betul tidak? Karena sedang gila lupa harga itu. Betul tidak? Yang mahal-mahal itu Gucci segitu mahal jutaan dari luar negeri aku dilempar jepret. Televisi lempar jepret, betul tidak? Belum piring terbang, wah macam-macam. Makanya setengah maka jangan terus-terus ya, marahnya dikit aja. Makanya kata Rasul, kalau marah kendalikan segera. Caranya apa? Kalau sedang berdiri coba duduk, nanti marahnya hilang. Duduk juga masih belum, coba berbaringlah biar marahnya hilang. Kalau juga belum, coba berwudu katanya, airi, siram karena marah itu adalah panas, betul tidak? Maka siram dengan air, insya Allah jernih. Kalau dalam rumah penuh kasih sayang, itulah surga dunia, betul tidak? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Tapi kalau hari-hari ini marah, itu membaitin nari. Ya, rumahku adalah neraka. Na'udzubillah. Nah, sekali lagi, oleh sebab itu mari kita bangun kasih sayang, karena kata Allah sumber kasih sayang dari keluarga. Percaya tidak? Percaya tidak, Bu? Keluarga yang saling sayang menyayangi akan menghasilkan, betul tidak? Anak-anak yang penuh kasih sayang. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan kasih sayang di rumah ibu. Bu, Allah menciptakan kasih sayang di luar atau di rumah kita? Di rumah kita, Bu. Jadi jangan cari kasih sayang di luar, bahaya, betul tidak? Sebab apa? Allah memang titip kepada ibu, Bu. Ada titipan kepada ibu, ingat enggak? Ibu dititipi kasih sayang oleh siapa? Allah. Sadar tidak? Sadar tidak? Tidak ya? Ini kata Allah dalam hadis qudsi, Anar Rahman, aku ini maha pengasih, maha penyayang. Khalaqtur rahima, saya telah menciptakan rahim. Coba rahim di bapak apa di ibu? Di dalam rumah apa di luar rumah? Di dalam rumah. Jadi rahim itu, Bu, ciptaan Allah. Itu syafaqtu laha isman min ismi. Aku sengaja berikan salah satu namaku untuk rahim. Rahim itu nama Allah. Dan sifat Allah Ar-Rahim, Daimur Rahmah, yang senantiasa memberikan kasih sayang. Bu, ada batasnya tidak Allah memberikan kasih sayang kepada kita? Tidak. Mau kita taat kepada Allah, kasih sayang Allah di dunia mas semua diberi.
Mau kita taat kepada Allah diberi, tidak taat kepada Allah juga diberi. Itu rahimnya Allah. Kasih sayang Allahnya itu tidak pernah ada ujungnya. Terasa tidak sih Bu? Bu, kasih sayang Allah tidak ada ujungnya, terasa tidak? Contoh apa? Kalau ibu tidur, kasih sayang Allah masih datang tidak? Sekalipun malam hari ya, kasih sayang Allah masih datang tidak? Datang berupa apa? Kenyamanan, ketenangan. Betul. Yang paling utama oksigen datang terus. Betul. Yang menghadirkan oksigen siapa sih ke rumah kita? Bukan Pak Dokter kan? Bukan pegawai kita suruh beli berapa tabung oksigen kan? Bukan kan? Siapa yang terus-terusan ngambil memberikan oksigen kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau Allah Subhanahu wa taala berhenti memberikan kasih sayang, kita masih hidup atau sudah mati? Mati, Bu. Karena itu Allah mah enggak pernah istirahat. Betul tidak? Halo. Bu, Allah pernah istirahat tidak? Kalau Allah istirahat, ya tadi. Kalau kita mau bisa istirahat tidur, betul tidak? Coba waktu istirahat, Allah juga istirahat. Enggak kerja, lupa ngirim oksigen. Nah, gimana coba? Halo. Untungnya Allah tidak pernah istirahat. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, ngurus setiap saat ngurus kita. Nah, karena Allah sayangnya tidak pernah berhenti, lalu disitipkan nama Allah kepada ibu. Kira-kira ada kesamaan sifat dengan Allah tidak ibu kepada anaknya? Ada mirip-mirip tidak? Ibu kepada anak sayangnya ada batasnya tidak? Tidak, mulai dari menyusahkan kita di dalam kandungan, betul? 9 bulan lebih sedikit. Apa kita jadi marah-marah gara-gara ada kandungan anak yang menjengkelkan begitu kan? Jeduk sini sakit. Tapi karena ada rahim, di situ kasih sayang Allah dititipkan oleh Allah SWT pada kita, sehingga ibu sayang terus. Apakah ketika melahirkan ibu marah-marah kepada anak bayi? Janin kita, aduh, cepat keluarkan, saya bunuh kamu, menyakiti saya. Apa ketika keluar, ibu marah tidak? Senyum, betul tidak? Betul tidak? Padahal anak menyakiti kita, tapi dibalas dengan senyum. Itulah sifat Allah menempel pada ibu, sayangnya tidak pernah berhenti. Ketika anak sudah balita, sayang tidak, Bu? Sayang tidak? Suka marahin tidak? Sama anak balita kita, anak SD kita, suka marahin tidak? Suka. Betul tidak? Suka jewer dikit-dikit? Suka. Betul tidak? Saya lihat ada ibu-ibu nyemetin anaknya. Wah, gitu ya. Sampai anaknya nangis-nangis karena anaknya minta jajan kan gitu ya. Suka tidak, Bu? Tapi ibu itu nyiwit, ibu itu kadang-kadang jewernya kasih sayang. Betul tidak? Ada nggak ketika ibu ngejewer anak sampai anaknya nangis, kemudian ada ibu lain, Bu, sudah capek belum ngejewernya? Capek saya, bantuin ya sama saya. Mau tidak, Bu? Mau tidak dibantu ngejewerin anak kita? Tidak mau, sebab apa? Orang lain mah mungkin ngejewernya betulan, betul tidak? Tapi kita mau ngejewernya kasih sayang biar anak menjadi anak yang soleh, kan gitu? Itulah rahimnya Allah. Maka rahim ini tempat kita tumbuh besar dengan kasih sayang Allah, maka kasih sayang ayah ibu kita pun tumbuh di sana sehingga kita menjadi dewasa seperti ini. Betul tidak? Menjadi hebat seperti ini. Ini jasa ayah ibu, jasa kasih sayang ibu. Makanya kita tidak hanya menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, tapi harus juga bersyukur kepada ayah ibu. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada ayah ibumu dan kepadaku dan kepada ayah ibu. Sejajar itu ya. Syukur kepada Allah disejajarkan ya. Syukur kepada sesama kepada ayah dan ibu. Maka bangunlah kasih sayang mulai dari keluarga dulu, Bu. Baru rumah tangga dulu, Bu. Kalau bapak ibu bisa membangun kasih sayang dalam rumah tangga, akan terbentuk hubungan tetangga yang berkasih sayang. Betul tidak? Sayang di rumah tangga akan menghasilkan sayang CRT. CRT penuh dengan kasih sayang akan terbentuk CRW menjadi orang yang penuh kasih
sayang. Maka mudah-mudahan silaturahmi hari ini, ya, sesudah kita membangun kasih sayang di rumah kita masing-masing, lalu kita tebarkan kasih sayang kepada tetangga kita, betul tidak? Dari tetangga kita terbentuk masyarakat bangsa yang penuh kasih sayang. Itulah barangkali hikmah dari silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak dibatasi oleh hanya Idul Fitri saya, tapi silaturahmi harus menjadi kegiatan harian kita. Kita bangun kasih sayang dengan sesama, kita terus hubungan dengan Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita, dan kita syukuri nikmat itu dalam bentuk, ya, saling membangun kasih sayang dengan segala yang kita punya. Dengan harta kita berbagi, dengan ilmu kita memberi, dengan tenaga kita korbankan demi membangun kasih sayang dengan sesama. Mudah-mudahan, ya, mohon maaf kalau kelebihan waktunya, tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Sekalipun mungkin kurang sempurna, tapi paling tidak kita mampu terus mempererat hubungan silaturahmi ini. Jangan memandang apapun, ya, jangan karena atasan saya dekat sudah menjadi atasannya berhenti jadi tidak kasih sayang. Oh, karena dia suka memberi saya kasih sayang pada dia, kalau tidak memberi lagi saya tidak kasih sayang. Allah tidak menghendaki itu. Kalau ingin dicintai oleh Allah, kata Allah tadi, bangunlah silaturahmi karena cinta kepada saudara kita karena Allah. Jadi silaturahminya ikhlas karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Allah akan terus memberikan kasih sayangnya dalam dunia ini sampai nanti surga Allah SWT. Lebih saat itu anu kapi hatur luhur sahur pada cari kaputan anu kasuhun. Saya nanti Allah Subhanahu wa taala kira nanti kelepatan abdinya lira. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kata MC kata Bu, sabar dulu, harus disempurnakan dengan doa. Masih siap mendoakan nih? Mantap doanya. Mari kita tundukkan hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan ketawaduan, rendah hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau telah mempersatukan hati kami dalam pertemuan yang diberkati ini. Kami memohon kepadamu agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkati, dan perpisahan kami setelahnya menjadi perpisahan yang terlindungi. Dan jangan biarkan seorang pun di antara kami menderita atau memperoleh kekurangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, satukanlah hati kami, damaikanlah perbedaan kami, dan jadikanlah cinta kepadamu ikatan yang tak terputus, cahaya yang tak pernah padam, dan rahmat yang memenuhi jiwa kami. Ya Allah, singkirkanlah dari hati kami segala kebencian, segala iri hati, segala kedengkian, dan tanamkanlah di dalamnya kasih sayang, rahmat, dan ketulusan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan kami, dan jadikanlah cinta kepadamu ikatan yang tak terputus, cahaya yang tak pernah padam, dan rahmat yang memenuhi jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah kami saudara yang saling mencintai karenamu, yang teguh dalam menaatimu, yang bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, yang saling membantu di saat senang dan susah.
dan yang saling menanggung beban dengan hati yang tulus dan jiwa yang penuh belas kasih. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah pertemuan ini kesan yang abadi di hati kami, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang yang tulus, ikatan yang langgeng, dan kenangan yang indah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, janganlah Engkau biarkan urusan dunia memisahkan kami. Janganlah Engkau biarkan perbedaan menjauhkan kami, dan sedukanlah kami selalu dalam kebaikan dan petunjuk. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutupi kesalahan-kesalahan kami, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami, kasihanilah orang-orang yang telah meninggal dunia, dan berkatilah hidup kami, keluarga kami, dan rezeki kami. Ya Allah, jadikanlah kami kunci kebaikan dan gembok dari kejahatan. Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, karena Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, karena Engkau Maha pengampun lagi Maha pengasih. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan ayah ibu kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ampunilah segala dosa anak cucu kami. Pertemukanlah kami kembali di surga-Mu nanti ya Allah. Jangan Kau pisahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang berbahagia, demikianlah uraian hikmah dari silaturahim yang telah kita dengarkan dengan seksama dan penuh perhatian. Semoga dapat menambahkan bekal bagi kita semua. Amin. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mad Ali MA yang kami ucapkan jazakumullah khairan.